Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Suryani Lelutami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang sebuah jurnal. Jurnalnya ini tentang hubungan pola asuh orang tua terhadap kejadian temper tantrum anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Pengertian temper tantrum. Temper tantrum merupakan perasaan marah yang diungkapkan dengan berteriak, menendang, meloncat, atau memukul. Salah satu hal yang mempengaruhi temper tantrum adalah pola asuh orang tua. Anak merupakan individu yang unik karena faktor bawaan dan lingkungan yang berbeda, maka pertumbuhan dan pencapaian kemampuan perkembangan juga berbeda-beda. Anak usia toddler adalah anak usia 1-3 tahun. Secara garis besar, aspek pertumbuhan dan perkembangan anak terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, aspek psikologik, dan aspek sosial, yang semuanya ini harus mendapatkan stimulasi yang seimbang. Masa toddler terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemampuan anak untuk mengontrol dan senang dengan keberhasilan serta keterampilan baru. Keberhasilan ini membuat mereka mengulangi usaha untuk mengontrol lingkungan anak. Dan ketidakberhasilan usaha pada pengontrolan lingkungan dapat menimbulkan perilaku negatif serta temper tantrum. Temper tantrum adalah episode dari kemarahan dan frustasi yang ekstrim yang tampak seperti menangis, berteriak, dan gerakan tubuh yang kasar atau agresif, serta seperti membuang barang, mentakkan kaki ke lantai. Pada anak yang lebih kecil atau yang lebih muda, biasanya bahkan sampai muntah atau mengalami sesak napas karena terlalu banyak menangis dan berteriak. Dalam kasus tertentu, ada pula anak yang sampai menendang atau memukul orang tua atau orang dewasa lainnya seperti saudaranya ataupun baby sister. Hubungan dengan orang terdekat memainkan peran penting dalam perkembangan, terutama dalam perkembangan emosi, intelektual, dan kepribadian. Terutama dalam perkembangan intelektual atau emosi dan kepribadian tidak hanya dari kualitas dan kuantitas kontak dengan orang lain, tetapi luasnya rentang kontak penting untuk pembelajaran dan perkembangan. Ada 3 jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola yang membebaskan anak untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat, bahkan bimbingannya pun kurang, sehingga tidak ada pengendalian dan pengontrolan terhadap anak. Lalu yang kedua, pola asuh otoriter. Untuk pola asuh otoriter, yakni ketika orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak mematuhi, akan diancam dan dihukum. Lalu, pola asuh demokratis. Sedangkan pola asuh demokratis yaitu menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh terhadap kejadian temper tantrum pada usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Tujuan lain dari penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi hubungan pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Mengidentifikasi hubungan pola asuh orang tua terhadap kejadian temper tantrum pada anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi hubungan usia orang tua terhadap pola asuh anak di usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi kejadian temper tantrum pada anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan kuantitatif dan cross-section. Rancangan cross-section adalah suatu penelitian untuk mempelajari suatu dinamika antara faktor-faktor risiko dengan efek dan dengan suatu pendekatan, observasi atau dengan pengumpulan data pada suatu saat tertentu. Populasi adalah seluruh subjek penelitian yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah orang tua dari murid di PAUD Dewi Kunti, Surabaya sebanyak 42 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua murid di PAUD Dewi Kunti, Surabaya dengan kriteria inklusi, yaitu anak merupakan murid PAUD Dewi Kunti. Yang kedua, orang tua yang bersedia menjadi responden. Jumlah atau besarnya sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut. Jumlah atau besar sampel dalam penelitian ini yang sesuai dengan
dengan kriteria inklusi adalah 38. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara probability sampling, yaitu setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti. Jenis yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana dengan menggunakan tabel random, yaitu orang tua dan anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti sebanyak 38 orang. Penelitian dilakukan di PAUD Dewi Kunti di Kapas Madya Baru, RW 3, Kecamatan Tabaksari, Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2012. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti meliputi usia, pendidikan, pola asuh orang tua, kejadian temper tantrum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 65,8% berusia kurang lebih dari 30 tahun dan 50% lulusan SMA. Jenis pekerjaan responden 86,8% sebagai ibu rumah tangga, lalu pengasuh 100% adalah wanita. Responden yang diteliti sebanyak 60,5% memiliki anak dengan jenis kelamin perempuan. Usia anak sebesar 97,7%, kurang dari 2 tahun. Pola asuh yang diterapkan 73,7% demokratis. Sebanyak 65,8% anak adalah temper tantrum tapi dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak menurut Drew 2006. Yang pertama, pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Lalu yang kedua, lingkungan. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan terhadap anak. Lalu yang ketiga, budaya. Budaya juga sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan. Terdapat hubungan cara orang tua mengasuh anak juga berperan untuk menyebabkan tantrum. Orang tua dapat membantu perkembangan anak melalui berbagai cara. Yang paling penting adalah kehidupan keluarga yang bahagia dan stabil tanpa ketegangan serta cara merawat anak yang penuh kesabaran dalam menghadapi segala macam-macam konfliknya. Di sini saya sedikit menyimpulkan tentang jurnal yang saya ambil ini, yaitu mayoritas anak usia toddler di PAUD Dewi Kunti, Surabaya sebanyak 25 anak atau 65,8% mempunyai kejadian temper tantrum yang terkontrol dan sebanyak 13 anak atau 34,2% mempunyai kejadian temper tantrum yang tidak terkontrol. Di PAUD Dewi Kunti, Surabaya adanya pola asuh orang tua terhadap kejadian temper tantrum. Di PAUD Dewi Kunti, Surabaya adanya hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan pola asuh. Pola asuh orang tua terhadap kejadian temper tantrum. Namun, untuk usia tidak ada hubungan antara usia orang tua dengan pola asuh di PAUD Dewi Kunti, Surabaya. Ya, terima kasih. Itulah sedikit review jurnal yang saya ambil tentang pola asuh orang tua terhadap kejadian temper tantrum pada anak usia toddler. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.